Kalau sekarang gue masih miskin, harus gimana bro? Sekarang gue belum punya duit, belum punya kerjaan tetap, apa yang harus gue lakuin? Tenang, gue bakal kupas tuntas di video ini. Tapi warning ya bro, faktanya bakal kejam dan menampar. Mungkin agak toksik dan gak enak didengar, tapi ini fakta pahit, yang menurut gue wajib lo tahu. Dan ilmunya gak main-main. Gue ambil dari 11 buku terbaik di dunia. Di akhir, bakal ada to-do list yang harus lo lakuin selama 7 hari. Langsung aja yuk bro. Kita buka mata lo dengan tamparan pertama dari buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Dia langsung menohok ulu hati lo dengan fakta bahwa lo miskin karena lo beli sampah. Kalimat ini kejam tapi benar. Lo bilang gaji lo kecil tapi lo punya rokok tiap hari. Lo punya kuota data buat nonton joget-joget. Lo punya cicilan motor yang sebenarnya nggak perlu. Kiyosaki bilang orang miskin beli liabilitas atau beban. Orang kaya beli aset. Liabilitas adalah barang yang makan duit lo. Aset adalah barang yang ngasilin duit buat lo. Tugas lo mulai hari ini adalah audit pengeluaran lo. Cek barang apa yang lo beli, yang bikin duit keluar terus. Jual motor mahal lo ganti sama motor butut yang penting jalan. Stop beli kopi mahal. Pakai duitnya buat modal jualan gorengan atau beli saham. Bayangkan, lo sedang memelihara hewan. Orang miskin pelihara anjing yang harus dikasih makan terus. Orang kaya pelihara sapi yang bisa diperah susunya tiap hari. Jangan kebanyakan pelihara anjing. Lanjut ke zaman kuno lewat buku The Richest Man in Babylon karya George Samuel Clason. Ada prinsip tua yang sering lo langgar yaitu bayar diri lo sendiri duluan. Selama ini lo kerja buat siapa? Lo kerja buat bayar bapak kos. Lo kerja buat bayar utang. Lo kerja buat memperkaya orang lain. Lo bagi-bagi gaji lo ke semua orang. Tapi lo lupa bayar diri lo sendiri. Hukum Babilonia bilang lo wajib sisihkan 10%. Begitu terima gaji potong 10% di awal. Simpan dan jangan disentuh. 90% sisanya baru lo pakai buat hidup. Kalau lo bilang nggak cukup itu bohong. Lo pasti bisa hidup dengan 90% gaji lo. Tugas lo adalah buka rekening baru tanpa kartu ATM. Transfer 10% ke sana tiap bulan. Anggap uang itu hilang. Itu adalah bibit pohon uang lo. Analogi sederhananya adalah telur emas. Kalau ayam lo bertelur 10 butir. Jangan dimakan semuanya. Simpan satu buat ditetaskan jadi ayam baru. Sekarang kita bakar ijazah kehidupan normal lo dengan buku unscripted karya MJ DeMarco. DeMarco punya aturan main yang disebut bakar naskah kehidupan normal. Lo diajarin sekolah tinggi, kerja keras, nabung, pensiun tua. DeMarco bilang itu skenario perbudakan. Itu jalan lambat yang bikin lo miskin sampai mati. Kalau lo mau kaya, lo harus pindah jalur. Dari konsumen menjadi produsen. Selama lo cuma beli barang lo miskin. Lo harus bikin sesuatu yang dibeli orang. Jangan cuma main game tapi bikin konten game. Jangan cuma makan keripik tapi jual keripik. Tugas lo adalah cari satu masalah di sekitar lo, apa yang orang keluhkan. Bikin solusi buat masalah itu dan jual. Sekecil apapun itu. Bayangkan lo ada di dalam kendaraan. Penumpang bis harus bayar dan ikut rute yang ditentukan. Sopir taksi dapat duit dan bisa nentuin jalan sendiri. Ambil alih kemudi hidup lo. Morgan Housel dalam bukunya The Psychology of Money mengajarkan perspektif beda. Hukumnya sederhana, tapi menyelamatkan nyawa, yaitu bertahan hidup lebih penting dari cerdas. Lo nggak perlu jadi jenius matematika buat kaya. Lo cuma perlu jadi orang yang nggak gila. Housel bilang, kekayaan adalah apa yang lo tabung, bukan apa yang lo belanjakan. Banyak orang jatuh miskin karena ego. Mereka mau pamer padahal nggak punya dana darurat. Tujuan utama lo saat miskin bukan jadi kaya raya, tapi bertahan hidup besok pagi. Bangun rasa paranoid yang sehat. Takutlah kalau besok lo dipecat. Takutlah kalau besok motor lo rusak. Rasa takut itu bikin lo hemat. Tugas lo adalah kumpulkan dana darurat. Minimal 3 kali pengeluaran bulanan lo. Simpan di tempat aman. Ini adalah rompi anti peluru lo. Analogi sederhananya adalah tabung oksigen penyelam. Penyelam gak mikirin cari mutiara kalau oksigennya mau habis. Pastikan oksigen lo penuh dulu baru cari harta karun. Berikutnya ada Ramit Sethi lewat buku I Will Teach You to Be Rich yang menantang niat lo. Dia bilang, jangan andalkan kekuatan kehendak. Niat lo itu lemah bro. Lo janji mau nabung tapi pas lihat diskon lo goyah. Ramit Sethi bilang, jangan percaya sama diri sendiri. Percayalah sama sistem komputer. Buat sistem otomatis atau automation. Begitu gaji masuk atur transfer otomatis ke rekening tabungan. Atur pembayaran tagihan otomatis. Jadi lo nggak punya kesempatan buat jajanin duit itu. Biarkan robot yang mengatur disiplin lo. Tugas lo adalah pergi ke bank atau buka mobile banking. Aktifkan fitur auto debit sekarang juga.
Paksa diri lo miskin di awal bulan, biar kaya di akhir tahun. Bayangkan, lo membangun pipa air. Daripada lo angkut air pakai ember tiap hari yang capek dan tumpah. Mending lo bangun pipa, sekali airnya ngalir sendiri selamanya. Kita selami alam bawah sadar. Dengan buku Secrets of the Millionaire Mind karya T. Harv Eker, dia punya hukum ganti cetak biru uang lo. Lo miskin, karena lo diprogram buat miskin. Dari kecil, lo dengar orang tua bilang uang itu akar kejahatan. Orang kaya itu pelit, cari duit itu susah. Itu semua virus di otak lo. Harv Eker bilang, lo harus install ulang software otak lo. Kalau lo benci orang kaya, lo nggak akan pernah jadi kaya. Otak lo nggak akan membiarkan lo jadi sesuatu yang lo benci. Mulai sekarang kagumi orang kaya. Berkati orang kaya. Tugas lo adalah kalau lihat mobil mewah lewat jangan ngiri. Jangan bilang, itu pasti hasil korupsi. Bilang dalam hati, keren banget, semoga gue bisa punya satu. Analogi sederhananya adalah termostat AC. Kalau setelan suhu mental, lo di angka miskin. Sebanyak apapun duit masuk bakal lo habisin biar balik ke suhu miskin. Naikkan setelan suhunya. Mike Michalowicz lewat buku Profit First membalikan logika akuntansi kuno. Dia bilang, ambil untung di depan. Rumus lama bilang, pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba. Itu salah karena manusia itu boros. Kalau ada sisa baru ditabung, biasanya nggak ada sisa. Mike membalik rumusnya. Pendapatan dikurangi laba sama dengan biaya. Begitu dapat duit, ambil dulu jatah keuntungan lo, sisanya baru dipaksa cukup buat biaya hidup. Ini memaksa lo buat kreatif dan hemat. Kalau duit tinggal dikit, otak lo bakal muter cara bertahan hidup. Tugas lo adalah setiap ada rezeki masuk, ambil 5% buat kesenangan lo atau tabungan lo. Baru bayar utang dan makan dari sisanya. Ingat konsep piring makan. Kalau lo pakai piring besar, lo bakal ambil nasi banyak. Kalau lo pakai piring kecil, lo ambil nasi dikit, tapi tetap kenyang. Kecilkan piring biaya hidup lo. Konsistensi adalah kunci di buku The Compound Effect, karya Darren Hardy. Hukumnya disebut keajaiban langkah kecil. Lo miskin, karena lo nunggu rezeki nomplok. Lo nunggu menang lotre atau warisan. Darren Hardy bilang sukses itu membosankan. Sukses adalah hasil dari pilihan kecil yang dilakukan terus-menerus. Nabung 10.000 sehari lebih ampuh daripada niat nabung 1 juta, tapi nggak jadi. Baca buku 5 menit sehari lebih ampuh daripada niat baca setahun sekali. Efek majemuk atau bunga berbunga akan bekerja. Awalnya nggak kelihatan hasilnya, tapi setelah 3 tahun hasilnya meledak. Tugas lo adalah cari satu kebiasaan kecil yang bisa lo lakuin tiap hari. Misalnya jual satu barang bekas tiap hari, atau belajar skill baru 10 menit tiap hari. Jangan berhenti. Lihatlah pohon bambu Cina. 5 tahun disiram nggak tumbuh-tumbuh. Tahun ke-6 tumbuh menjulang puluhan meter dalam seminggu. Akarnya sudah kuat di bawah. Vicky Robin lewat buku Your Money or Your Life mengajarkan cara menghitung harga nyawa. Dia menekankan bahwa uang adalah energi hidup. Saat lo beli barang, lo nggak bayar pakai uang. Lo bayar pakai waktu hidup lo. Lo bayar pakai jam kerja lo yang nggak bisa balik. Kalau gaji lo 50.000 per jam, dan lo beli sepatu harga 500.000, artinya lo menukar 10 jam nyawa lo buat sepatu itu. Apakah sepatu itu seharga 10 jam hidup lo? Vicky Robin mengajarkan kita menghitung harga nyawa. Ini bikin lo nggak gampang tergiur diskon. Tugas lo adalah hitung berapa gaji lo per jam. Setiap mau beli sesuatu, bagi harganya dengan gaji per jam lo. Tanya sama diri lo, apakah barang ini layak ditukar sama nyawa gua? Barang-barang konsumtif itu Dracula. Dracula yang menghisap darah waktu lo. Jangan biarkan mereka hisap darah lo sampai kering. David Epstein dalam buku Range membela kaum serba bisa. Hukumnya adalah, jadilah serba bisa. Di dunia yang berubah cepat spesialisasi itu bahaya. Kalau lo cuma bisa satu hal, dan hal itu diganti robot, lo miskin. Epstein bilang orang yang punya banyak skill atau generalis lebih gampang sukses. Lo udah bisa akuntansi belajar juga coding dikit. Lo udah bisa jualan belajar juga desain dikit. Gabungan skill itu bikin lo unik dan mahal. Apalagi, kalau lo miskin, lo nggak bisa bayar orang. Lo harus bisa benerin motor sendiri, bisa masak sendiri. Itu penghematan luar biasa. Tugas lo adalah pelajari satu skill baru tiap bulan lewat YouTube gratisan. Jadilah manusia pisau lipat Swiss. Bayangkan ekosistem hutan. Hutan yang cuma ada satu jenis pohon gampang mati kena hama. Hutan yang beragam jenis pohonnya kuat dan subur. Terakhir kita tutup dengan ledakan energi dari Grant Cardone lewat buku The 10X Rule. Dia menampar lo dengan fakta bahwa masalah lo adalah kurang aksi. Kenapa lo miskin? Jawabannya brutal, karena usaha lo sedikit. Lo pikir lo udah kerja keras, padahal belum. Grant Cardone bilang, kalau lo mau hasil 10 kali lipat, lo harus usaha 10 kali lipat.
Kalau lo jualan dan ditolak 10 kali, jangan nangis. Tawarkan ke 100 orang. Jangan targetkan cukup makan. Targetkan jadi raja dunia. Kalau target lo tinggi dan lo meleset, lo masih jatuh di bintang. Kalau target lo rendah dan meleset, lo jatuh di selokan. Tugas lo adalah hapus kata istirahat dari kamus lo sementara ini. Saat orang lain tidur, lo kerja. Saat orang lain libur, lo bangun kerajaan. Kemiskinan takut sama orang yang punya obsesi gila. Analogi sederhananya adalah mendobrak pintu. Kalau lo dorong pelan, pintunya nggak gerak. Lo harus lari dan hantam pintunya sekuat tenaga sampai jebol. Hantam kemiskinan itu dengan aksi masif. My brother, 11 hukum ini adalah senjata perang. Lo sekarang ada di medan tempur. Musuh lo bukan pemerintah, bukan orang kaya, bukan nasib. Musuh lo adalah mentalitas lo sendiri yang mau nyaman. Bunuh rasa malas itu, bunuh gengsi itu. Mulai dari nol itu anugerah. Karena lo nggak punya beban. Lo nggak takut jatuh karena lo udah di bawah. Satu-satunya jalan adalah naik ke atas. Tarik napas panjang. Kencangkan ikat pinggang. Kita mulai pendakian ini sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. To-do list 7 hari. Biar lo nggak cuma belajar teori, tapi juga praktek. Hari pertama adalah audit kebodohan. Hari pertama ini adalah hari paling menyakitkan. Lo nggak bisa menyembuhkan penyakit kalau lo nggak tahu seberapa parah lukanya. Selama ini lo takut ngecek mutasi rekening karena lo takut lihat kenyataan. Hari ini lo harus menatap kenyataan itu tepat di matanya. Misi lo hari ini adalah cetak rekening koran 3 bulan terakhir. Atau buka aplikasi bank lo dan tarik data pengeluaran 90 hari ke belakang. Ambil stabilo warna merah. Gue mau lo tandai setiap pengeluaran yang sebenarnya nggak perlu. Setiap kopi mahal yang lo beli karena gengsi. Setiap pesanan makanan online karena lo malas masak. Setiap biaya langganan aplikasi yang nggak pernah lo pakai. Setiap uang rokok yang membakar paru-paru dan dompet lo. Jumlahkan angka merah itu. Lo bakal kaget. Lo bakal mau lihat berapa juta uang yang lo bakar buat hal sampah. Rasa mual itu bagus. Rasa jijik itu bagus. Simpan angka itu di kepala lo. Itu adalah harga dari kebodohan lo selama ini. Ingat rasanya. Analogi sederhananya adalah diagnosa kanker. Dokter harus tahu di mana tumornya biar bisa dioperasi. Angka merah itu adalah tumor finansial lo. Hari kedua adalah hari pembantaian beban. Hari kedua ini, kita ambil pisau bedah. Kemarin lo udah nemu tumornya. Hari ini kita potong. Tanpa ampun. Misi lo hari ini adalah melakukan pembatalan massal. Cek semua langganan lo. Netflix, Spotify, gym yang nggak pernah didatengin. Batalkan semuanya. Lo lagi miskin, lo nggak berhak dapat hiburan berbayar. Kalau mau nonton, cari yang gratisan. Kalau mau olahraga, lari di jalanan. Hapus aplikasi belanja online dari HP lo. Shopee, Tokopedia, semuanya. Putus akses lo ke kemudahan belanja. Mulai hari ini lo bawa bekal dari rumah. Masa bodoh dibilang pelit sama teman kantor. Bilang aja lo lagi diet atau lagi puasa. Hari ini lo harus bisa melewati 24 jam tanpa mengeluarkan uang sepeser pun selain buat ongkos kerja. Ini namanya puasa dompet. Rasakan betapa gatalnya tangan lo pengen jajan. Lawan rasa gatal itu. Analogi sederhananya adalah kapal bocor. Kapal lo mau tenggelam. Lo harus buang semua barang berat ke laut biar kapal lo bisa ngapung lagi. Buang gengsi lo ke laut. Hari ketiga adalah pembangunan benteng darurat. Hari ketiga ini kita bicara pertahanan. Alasan lo stres bukan karena lo nggak bisa beli iPhone, tapi karena lo tahu kalau besok ada musibah lo tamat. Kalau motor lo rusak, lo harus ngutang. Kalau lo sakit, lo harus ngemis. Itu posisi yang lemah. Misi lo hari ini adalah membangun dana darurat. Gua nggak minta lo langsung punya 10 juta. Gua minta lo mulai dari yang kecil tapi nyata. Buka rekening baru hari ini. Rekening yang nggak ada kartu ATM-nya. Atau celengan ayam dari tanah liat yang nggak bisa dibuka, kecuali dipecahkan. Cari uang di rumah lo. Kumpulkan recehan di sela-sela sofa. Jual baju bekas lo yang numpuk di lemari. Jual barang elektronik yang enggak kepake. Masukkan semua uang itu ke rekening benteng ini. Berapapun jumlahnya, 50.000, 100.000. Yang penting lo mulai. Ini adalah uang yang haram lo sentuh, kecuali nyawa taruhannya. Analogi sederhananya adalah rompi anti peluru. Lo masuk medan perang tanpa rompi. Sekarang, lo lagi menjahit rompi itu lembar demi lembar. Sekecil apapun rompinya, itu lebih baik daripada telanjang dada. Hari keempat adalah inventarisasi senjata. Hari keempat ini, kita ganti strategi dari bertahan ke menyerang. Lo nggak bisa kaya cuma dengan hemat. Hemat itu ada batasnya, tapi penghasilan itu
nggak ada batasnya. Masalahnya lo merasa lo nggak punya skill. Lo merasa lo cuma remah-remah rengginang. Itu bohong. Misi lo hari ini adalah ambil kertas kosong. Tulis judul besar di atasnya daftar senjata gua. Tulis semua hal yang bisa lo lakukan. Bisa naik motor, bisa angkat barang, bisa ngetik cepat, bisa desain Canva, bisa bahasa Inggris dikit-dikit, bisa bersihin sepatu. Jangan remehkan hal kecil. Di mata orang sibuk, hal kecil itu berharga. Lalu buka situs freelance atau buka Google Maps. Lihat sekeliling lo. Siapa yang butuh skill receh lo itu? Apakah tetangga butuh orang buat cuci motor? Apakah teman butuh orang buat joki tugas? Fokus hari ini adalah menyadari kalau lo punya alat buat cari duit selain gaji utama. Analogi sederhananya adalah karakter game RPG. Lo buka tas lo atau inventory. Ternyata lo punya banyak pisau kecil yang selama ini nggak pernah lo pakai. Karena lo sibuk nyari pedang besar. Pakai pisau kecil itu buat berburu. Hari kelima adalah berburu dolar pertama. Hari kelima ini adalah hari aksi nyata. Teori doang nggak bikin kenyang. Hari ini lo harus dapat uang tambahan di luar gaji. Berapapun jumlahnya. Misi lo adalah jualan. Tawarkan jasa lo ke 5 orang teman. Atau posting barang bekas lo di Facebook Marketplace. Atau daftar jadi ojek online kalau punya motor. Target lo hari ini adalah memegang uang tunai hasil keringat tambahan. Gua nggak peduli. Walaupun cuma dapat 10.000 perak. Poinnya bukan di jumlahnya. Poinnya adalah mematahkan mental block di otak lo. Selama ini lo pikir cari duit itu susah. Lo harus buktikan ke otak lo kalau cari duit itu mungkin. Saat lo berhasil dapat uang 10.000 pertama dari usaha sampingan, dopamin di otak lo akan meledak. Lo akan sadar kalau lo bukan pohon yang diam di tempat. Lo adalah singa yang bisa berburu makanannya sendiri. Jangan pulang ke rumah sebelum lo dapat minimal 1 prospek atau 1 transaksi. Analogi sederhananya adalah memancing. Lo udah pasang umpan. Sekarang lo harus sabar dan sentak joran itu sampai dapat ikan. Ikan kecil nggak masalah, yang penting lo makan malam ini. Hari ke-6 adalah instalasi robot disiplin. Hari ke-6 ini kita bicara sistem. Lo manusia, lo punya emosi, lo punya nafsu. Suatu hari nanti, lo bakal capek dan lo bakal hilaf belanja lagi. Kita nggak bisa mengandalkan niat lo yang lembek itu. Kita butuh robot. Misi lo hari ini adalah otomatisasi. Pergi ke bank atau buka aplikasi mobile banking, aktifkan fitur auto debit. Setiap tanggal gajian atur supaya bank otomatis memotong uang lo. 10% atau 20% langsung masuk ke rekening benteng darurat. Bayar tagihan listrik dan air secara otomatis. Buat diri lo miskin di tanggal muda. Biarkan sisa uang di ATM. Lo adalah uang yang benar-benar boleh lo habiskan. Dengan cara ini lo nggak perlu mikir buat nabung. Nabung jadi kejadian otomatis kayak napas. Lo memaksa diri lo untuk hidup dengan sisa uang yang ada. Dan ajaibnya manusia selalu bisa beradaptasi. Lo bakal kaget ternyata lo bisa hidup dengan uang sisa itu. Analogi sederhananya adalah gembok waktu. Lo kunci uang lo di brankas yang kuncinya dibuang ke laut. Jadi pas lo lagi gila belanja, lo nggak bisa ambil uang itu. Robot itu menyelamatkan lo dari diri lo sendiri. Hari ke-7 adalah visi Panglima Perang. Hari ke-7 ini adalah hari kontemplasi. Lo udah lewatin 6 hari yang berat. Lo udah potong pengeluaran, lo udah cari tambahan, lo udah pasang sistem. Sekarang saatnya melihat peta besar. Misi lo hari ini adalah menyusun rencana perang 1 tahun. Duduk sendirian di tempat tenang, bawa buku catatan khusus, tulis target finansial lo buat tahun depan. Berapa utang yang mau lo lunasin? Berapa dana darurat yang mau lo kumpulin? Barang apa yang mau lo beli secara tunai tanpa nyicil? Tulis angkanya dengan spesifik, lalu pecah angka itu jadi target bulanan. Kalau lo butuh 12 juta setahun, berarti lo butuh 1 juta sebulan. Berarti lo butuh 35.000 sehari. Angka kecil itu nggak nakutin kan? 35.000 sehari bisa lo dapat dari jualan gorengan atau nulis artikel. Tiba-tiba impian besar itu jadi masuk akal. Tempel kertas target itu di dinding kamar lo. Di tempat pertama yang lo lihat pas bangun tidur. Biar setiap pagi lo ingat misi lo. Biar lo nggak tergoda lagi sama hal-hal remeh. Analogi sederhananya adalah mercusuar. Lo lagi di tengah laut gelap. Target itu adalah cahaya mercusuar. Selama lo fokus ke cahaya, itu lo nggak akan tersesat dihantam ombak. My brother, 7 hari ini cuma permulaan. Jangan harap lo langsung jadi miliarder minggu depan. Itu halusinasi. Tapi setelah minggu ini, lo bukan lagi korban. Lo bukan lagi daun kering yang kebawa angin kemiskinan. Lo sekarang punya akar. Lo punya kendali. Lo tahu kemana uang lo pergi. Dan lo tahu cara manggil uang datang. Perjalanan lo masih panjang. Akan ada hari di mana lo capek.
Akan ada hari di mana lo pengen nyerah dan gesek kartu kredit lagi. Tapi ingat rasa mual yang lo rasain di hari pertama. Ingat betapa jijiknya lo lihat pemborosan lo. Gunakan rasa jijik itu sebagai bensin. Jadilah pria yang bertanggung jawab atas nasibnya sendiri. Jadilah pria yang kuat rekening bukan karena warisan, tapi karena kedisiplinan besi. Sekarang, kita masuk ke motivasi. Buat meyakinkan diri lo bro, my brother. Gua tahu rasanya. Gua tahu rasanya bangun pagi. Dan hal pertama yang lo pikirkan adalah uang, atau lebih tepatnya ketiadaan uang. Gua tahu rasanya nelan ludah lihat harga makanan. Gua tahu rasanya menghindari telepon karena takut penagih utang. Lo merasa kecil, lo merasa gagal. Lo lihat ke cermin dan lo lihat pecundang. Dengerin gua baik-baik. Hapus pikiran itu sekarang juga. Kemiskinan lo saat ini adalah kondisi sementara, bukan identitas permanen. Lo bukan orang miskin. Lo adalah calon orang kaya yang sedang melewati masa pelatihan neraka. Lo pikir orang sukses itu hidupnya mulus? Salah besar. Semua legenda yang lo kagumi pernah ada di posisi lo. Mereka pernah lapar, mereka pernah dihina, mereka pernah tidur di lantai. Bedanya adalah mereka tidak menyerah. Mereka tidak mengizinkan dompet kosong mendefinisikan harga diri mereka. Lihat tangan lo, masih utuh kan? Lihat otak lo, masih bisa mikir kan? Itu aset paling mahal di dunia. Selama lo punya 2 tangan dan 1 otak yang berfungsi, lo punya peluang. Tuhan tidak menciptakan lo hanya untuk bayar tagihan lalu mati. Tuhan menciptakan lo untuk bertarung. Masalah ekonomi ini adalah musuh yang harus lo kalahkan, bukan Tuhan yang harus lo sembah. Mulai hari ini berhenti mengeluh. Mengeluh tidak mendatangkan uang. Mengeluh cuma bikin lo makin lemah. Ganti rasa kasihan pada diri sendiri dengan kemarahan suci. Marahlah pada kemiskinan. Marahlah pada keadaan yang menekan lo. Gunakan kemarahan itu sebagai bensin buat kerja 2 kali lebih keras. Saat orang lain tidur, lo bangun. Saat orang lain istirahat, lo belajar. Saat orang lain main, lo membangun kerajaan. Jangan remehkan kekuatan langkah kecil. Lo nggak perlu langsung jadi miliarder besok. Lo cuma perlu jadi lebih baik dari hari kemarin. Tabung 1000 perak sehari kalau itu yang lo bisa. Baca 1 halaman buku bisnis kalau itu yang lo sempat. Jual 1 barang kalau itu yang lo punya. Akumulasi dari langkah kecil ini akan menjadi gelombang tsunami kesuksesan di masa depan. Lo punya darah pejuang di nadi lo. Nenek moyang lo bertahan hidup dari perang, dari wabah, dari kelaparan. Masa lo kalah sama kertas tagihan? Bangun brother, tegakkan kepala lo. Dunia ini keras, tapi lo jauh lebih keras. Ubah rasa sakit lo jadi kekuatan. Ubah hinaan orang jadi motivasi. Buktikan mereka salah. Buktikan kalau lo bukan sampah. Lo adalah emas yang sedang dibakar api biar murni. Jangan berhenti. Sampai saldo rekening lo terlihat seperti nomor telepon. Gue percaya sama lo. Sekarang giliran lo percaya sama diri lo sendiri. Selamat berjuang di medan pertempuran ekonomi. Gue tunggu cerita sukses lo. Salam My Video Man. Semangat bro.